Siapa kamu? Maaf, tidak bermaksud mengganggu, tapi tolong jangan di tas Awan. Kasihan, dia keberatan bebannya. Diam kamu. Apa salah kami? Kami kesini hanya mau naik gunung ini, tidak berniat mengganggu. Diam saja kamu bocah. Kenapa kalian malam-malam? Kalian naik malam mengganggu kami saja. Kami tidak berniat mengganggu, hanya naik bermalam di atas. Setelah matahari terbit kami lalu pulang lagi. Hei, bocah, suara musikmu mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Teror Gunung Cikuray. Cerita ini ditulis oleh Saverius Endro. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Teror Gunung Cikuray. Aku, sebut saja Senja, meluruskan kaki di bangku warung kecil itu. Lalu ku keluarkan botol minum dari tas. Perjalanan 9 jam naik motor membuat pinggang udah pegel duluan sebelum naik gunung. Aku melihat sekeliling di sekitar pos, stasiun pemancar. Dan hanya warung ini saja yang buka ternyata. Padahal ini hari Minggu. Cowokku, Awan, lalu menyuruhku untuk cek-cek perbekalan dan menanyakan adakah yang mau dibeli di warung ini untuk perbekalan. Yap, kami sudah membawa bekal dan sudah dimasukkan ke tas. Tapi Awan memang selalu menanyakan perbekalan untuk sekedar memastikan. Dia trauma naik Gunung Rinjani kehabisan bekal saat turun lewat Pelawangan Senaru hanya emut saus dari mie. Sungguh pengalaman seru di Rinjani sebenarnya waktu itu. Aku lalu bilang, Aman kok, udah semua, paling kita beli air lagi aja. Dia lalu minum kopinya dan beranjak keliling di sekitar pos. Waktu sudah jam 5 sore. Tak kulihat pendaki lain di pos ini dan sangat sepi. Tapi cuaca sangat cerah dengan bias-bias cahaya sunset yang indah sore itu. Aku lalu bertanya sama ibu warung. Ibu, kok sepi pendaki ya bu? Ya, gak tahu juga Neng. Kemarin yang rame mah udah turun tadi siang. Emangnya gak ada yang naik bu hari ini? Atau siang tadi mungkin? Kalau yang saya lihat sih gak ada kayaknya. Awan lalu datang bareng seorang bapak-bapak, sepertinya penjaga pos. Ini pak, saya bareng berdua aja sama teman saya. Kalian pacaran atau udah nikah? Belum pak. Kalian yakin mau naik sore-sore begini? Yakin pak. Ya bapak sih sarankan mendingan kalian menginap saja di bawah, di pos sana atau di warung ini. Besok pagi baru naik. Ini udah malam. Maaf pak, kami dari Tangerang hanya libur 2 hari. Rencananya sih sekarang naik dan besok pulang lagi, karena besoknya kerja lagi pak. Oh gitu. Ya yang penting kalian jaga lisan dan jangan buang sampah sembarangannya. Dan hati-hati, udah malam. Kalau capek istirahat atau buka tenda di pos pemberhentian. Baik pak. Kami lalu berkemas dan beranjak beberapa meter dari warung. Setelah itu Awan bilang, Stop, berhenti dulu. Kita doa dulu semoga diberi keselamatan dalam pendakian. Kami lalu berdoa masing-masing karena berbeda keyakinan. Setelah berdoa lalu kami jalan pelan setapak demi setapak. Kulihat waktu itu jam 17:30. Santai aja jalannya, kalau capek bilang ya. Tetep aja. 1 minggu terakhir aku digojlok lari tiap hari 40 menit tanpa henti. Udah capek duluan kemarin-kemarin. Itu resep dari aku kalau mau naik gunung. Bakalan enteng kamu naiknya. Ya, setiap kali kami mau naik gunung 1 minggu sebelumnya memang lari tiap sore. Dan itu memang terbukti dalam setiap pendakian.
Jadi inget lagi waktu nanjak Semeru. Di pasir sebelum puncak, dia terseok-seok jam 5 subuh sebelum sunrise. Aku yang duluan beberapa meter. Kembali ke cerita ini, tak selang beberapa waktu azan maghrib berkumandang lalu Awan mengajak berhenti. Kita istirahat dulu. Lagi maghrib, sekalian siapkan lampu senternya ya. Aku lalu duduk melihat sekeliling, terlihat hamparan kebun teh yang hijau dengan gradasi langit yang indah banget. Terlihat desa-desa di bawah sana dengan angin yang sedikit kencang. 15 menit kemudian kami melanjutkan perjalanan dan ini saatnya sudah mulai gelap. Terlihat rimbunan hutan pinus di depan kami. Senja, aku di depan, kamu di belakang ya. Banyakin ngomong aja, cerita ngalor ngidul, pokoknya jangan diem. Kenapa emangnya? Ya, kamu lihat sendiri, nggak ada pendaki yang naik atau turun, supaya nggak sepi aja. Kan, aku juga jadi tahu kamu di belakangku. Iya, kok nggak ada yang lewat sih? Ya, mungkin karena ini malam Senin jadinya sepi. Kalau mau rame ya Sabtu Minggu. Nyalain musik aja dari HP. Aku lalu memutar musik di HP dengan volume agak besar supaya terdengar oleh Awan nanti ketika dia di depan. Kami lalu memasuki hutan pinus itu dengan suara khas suara hutan pinus dan jangkrik. Aku tarik nafas panjang lalu berusaha setenang mungkin. Awan lalu nyeplos. Kalau lihat sesuatu diem aja, gak usah cerita-cerita ke aku. Iya. Aku yang indigo dari kecil bisa melihat mereka yang sudah gak ada. Dan dari situ aku sudah terbiasa dengan penampakan-penampakan yang ada. Sampailah kami di pos 1. Di sini ada yang memanggil namaku lirih dari arah sebelah kanan. Aku menoleh ke kanan lalu terlihat seperti bayangan hitam seperti kakek tua. Lalu suaranya terdengar lirih. Senja, berhenti, turun sekarang. Spontan aku menjawab. Awan yang di depan lalu berhenti. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak istirahat dulu kah kita, Awan? Tumben kamu loyo. Baru sebentar udah minta istirahat. Tahu diri. Dari tadi nggak ada bonus, nanjak terus. Mana akar semua lagi? Eits, ingat, nggak boleh ngeluh. Iya lupa. Kami duduk di pinggir jalur pendakian sebelah kiri. Kulihat lagi sekeliling mencari sosok bayangan tadi, tapi tak terlihat. Awan melihat HP-nya dan aku tahu apa yang ia lihat di HP. Yap, Awan selalu memberi tanda di HP-nya titik-titik pos, jalur pendakian lewat mode satelit dan Google Earth. Aku lalu mendekat dan ikut melihat. Terlihat jelas kanan kiri sepanjang jalur ini adalah jurang. Kita berjalan di punggung gunung. Seketika aku kaget seperti ada yang teriak dari arah jurang sebelah kanan. Awan, kamu denger gak? Kayaknya ada yang minta tolong deh. Udah ayo jalan. Mulai deh kamu. Aku gak denger apa-apa. Awan lalu berdiri dan ajak jalan. Tapi aku dengar dengan jelas suara cewek teriak minta tolong dari arah kanan. Lampu senter di kepalaku lalu kedip-kedip. Awan, bentar. Bateraiku kayaknya mau habis deh. Habis gimana? Baru semua baterainya. Ini punyaku aja masih bagus. Sini ku cek. Saat Awan copot lampunya, ada suara orang jalan kaki. Lalu muncul 2 pendaki tanpa lampu datang. Permisi bang, katanya sambil lewat dengan muka datar. Satu pendaki yang di belakang matanya melirik ke aku. Awan lalu bilang, iya silakan. Naik berdua aja bang. Kok nggak pakai senter? Istirahat dulu bang, naik bareng. Tapi 2 pendaki itu lewat begitu aja. Kulihat keduanya pakai celana kargo dan semuanya serba hitam lengkap dengan tas dan topinya. Wah, untung ada yang naik. Ada teman kita jadinya. Aku udah merasa aneh dengan 2 pendaki itu. Auranya bukan seperti manusia. Tapi aku diem aja supaya Awan gak panik. Lalu senter kembali nyala. Awan lalu mengajak bergegas untuk jalan menyusul 2 pendaki tadi. Tapi ku bilang, gak usah buru-buru deh, pasti udah jauh 2 orang tadi. Apaan? Orang baru lewat. Kalau kita cepet pasti ketemu. Awan jalan di depan dengan cepat dan aku tertinggal sekitar 5 langkah. Ini pendakian pertama aku sama Awan naik malam-malam.
Dan ini gunung treknya nanjak terus deh, gak ada yang datar. Akar-akar pohon semua, pengen istirahat rasanya. Tiba-tiba Awan berhenti, kulihat dia tarik nafas panjang yang dalam. Kecapean nih pasti. Kenapa kau berhenti? Ini baunya wangi banget deh. Cium gak kamu? Sumpah, ini wangi banget. Ini wangian yang paling wangi selama aku hidup. Ini wangi apaan ya? Wangi banget deh. Wangi apaan? Udah, kamu berhenti tarik nafas gitu. Ayo jalan. Tunggu bentar, ini wangi apaan sih? Duh, wanginya. Cium gak kamu? Wangi sesuatu. Tapi bukan bau parfum. Bukan bau bunga atau apa. Ini seperti wangi cewek yang habis mandi yang bersih banget. Ini wangi banget sumpah. Lalu aku menoleh ke sebelah kanan, berdiri sesosok wanita seperti ratu, berdiri dengan senyum, berjalan pelan ke arah Awan. Kulihat Awan juga berjalan ke arah kanan. Gak mungkin banget ada ratu di sini. Sepertinya Awan tidak melihatnya. Dia hanya mencium wanginya. Aku lalu menarik tangan Awan. Udah ayo jalan. Mau kemana kamu jalan ke situ? Apaan? Ku tarik tangannya sambil berjalan, kulihat wanita itu melotot tajam. Matanya terbelalak melihatku. Aku tak hiraukan lalu melihat jalan di depan. Kali ini aku berjalan sangat cepat di depan Awan. Aku gak mau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Wangi apaan ya tadi? Gak ada wewangian ya. Yang ada kamu tadi jalan ke arah jurang tahu. Bukannya kamu tahu dari maps kalau ke kanan ke arah jurang? Iya kah? Udah gak usah dibahas, gak ada. Akhirnya kami sampai di pos 2. Awan mengambil botol minumannya lalu minum. Kami atur nafas supaya normal lagi. Kulihat waktu sekitar jam 8 malam. Lalu aku tanya ke Awan. Masih berapa lama lagi kah? Ada berapa pos sih? Katanya sih ada 7 pos dah. 5 jam nanjak kalau nggak salah estimasi waktunya. 7 pos? Kita ke pos 1 aja hampir 3 jam. Iya ya. Lapar nggak kamu? Mau makan? Nggak lapar. Haus aja. Minta madunya dong. Awan merogoh tas luarnya lalu mengambil madu saset itu. Ini, jangan buang sembarangan kalau udah habis. Masukin ke sakumu atau ke kantong tasku aja nanti. Ini kita kok berada di sini terus ya kayaknya. Di maps, bukannya kita udah jalan jauh. Awan, coba kamu cek lagi deh mapsnya. Sekarang gak usah dimasukin HP-nya, nyalain terus aja sambil lihat maps. Ya, ayo jalan lagi, semangat. Kami lalu berjalan diiringi suara angin yang kencang, gemuruh angin dan suara kayu yang bersinggungan ditambah cuaca yang dingin membuat merinding kali ini. Tiba-tiba ada sosok wanita rambut panjang setengah badan, mukanya pucat hanya terlihat setengah, berlumur darah dengan baju putih tanpa kaki. Aku berhenti, melihatnya dengan jelas di sebelah kiri Awan. Mengikutinya di belakang Awan lalu berada di atas pundaknya. Awan berhenti membenarkan tasnya yang agak turun, mengencangkan tali tas di pinggangnya lalu menoleh ke belakang. Senja, kenapa berhenti di situ? Capek? Ternyata Awan tidak melihat sosok wanita yang ada di pundaknya, padahal aku melihatnya dengan jelas. Senja, ayo, cepetan. Malah diem aja. Jalan. Aku lalu berjalan pelan, Awan pun jalan pelan tertatih sambil menaruh tangannya di belakang, tepat di bawah tasnya. Mungkin maksudnya supaya tidak terlalu berat menggendong tas dan sosok wanita itu. Dalam hati aku berkata, siapa kamu? Maaf, tidak bermaksud mengganggu. Tapi tolong jangan di tas Awan. Kasian, dia keberatan bebannya. Diam kamu. Apa salah kami? Kami kesini hanya mau naik gunung ini, tidak berniat mengganggu. Diam saja kamu bocah. Kenapa kalian malam-malam? Kalian naik malam mengganggu kami saja. Kami tidak berniat mengganggu, hanya naik bermalam di atas. Setelah matahari terbit kami lalu pulang lagi. Hei, bocah, suara musikmu mengganggu. Seketika aku bergegas ambil HP dalam saku lalu matikan musiknya.
Kulihat sosok wanita tadi menghilang dan Awan menggerakkan kepala. Bunyi tulang-tulangnya, dia kewalahan berhenti lalu sambil membungkuk. Ini tas berat amat. Isi singkong kali ya? Sama buah-buahan berapa kilo sih? Dalam hati, berat bukan karena isi tasmu, tapi kamu gendong setan tadi. Lalu betapa kagetnya aku, sosok wanita itu keluar tepat di depan mukaku. Diam kau bocah! Aku jatuh terpeleset di jalur trek yang miring. Terguling jatuh ke bawah lalu tersangkut di bawah pohon. Awan yang melihatku mau lari turun menolongku tapi tidak jadi. Kini dia melihat sosok wanita itu lalu dia tak bergerak. Sosok wanita itu. Kamu bocah, jaga ucapan dan lisanmu. Pergi kamu. Jangan ganggu mereka. Lalu sosok wanita itu menghilang. Kutoleh ke belakang, bayangan hitam pergi begitu saja. Awan yang dia melihatku lalu menaruh tasnya dan lari turun ke bawah. Untung aku masih di jalur trek pendakian dan tersangkut pohon. Awan lalu menolongku. Kamu gak apa-apa Senja? Apa itu tadi? Kita harusnya matikan musiknya, mengganggu mereka katanya. Duh, ya matikan saja. Ayo berdiri, sini. Tasmu biar ku gendong. Kamu masih bisa jalan kan? Iya bisa. Kamu istirahat dulu deh. Gak usah, jalan lagi aja supaya kita lebih cepat sampai. Beneran gak apa-apa? Iya yuk, sini tasku. Kamu di depan deh, supaya aku bisa ikuti ritme kamu. Kami lalu melanjutkan perjalanan dan aku di depan. Rasanya pengen berhenti sebenarnya, tapi aku gak mau digangguin lagi di tempat ini. Pengen balik udah tanggung. Kami lalu sampai di pos 2. Kalau mau istirahat, istirahat di sini. Kalau tetap jalan nanti istirahat di pos 4. Jalan aja deh. Kulihat waktu sudah jam 9 malam. Kabut tebal muncul perlahan. Aku hanya berharap asal jangan hujan saja. Sepanjang perjalanan kami kehabisan obrolan. Seketika diam tanpa suara. Hanya suara langkah kami saja yang terdengar. Angin juga berhenti. Aku yang di depan hanya mengikuti jalur yang sedikit terlihat karena kabut. Capek pun aku tahan, lapar pun aku tahan. Paling sesekali hanya minum air putih. Aku lalu bilang ke Awan, kita istirahat di pos 3 aja deh. Enggak, jangan di situ. Di pos 4 aja. Kenapa? Sebelum berangkat aku tanya temen, kalau mau naik Cikuray, apa aja pantangannya. Dia menjawab, asal jangan camp di pos 3 sama pos 6. Aku tanya kenapa, dia gak jawab. Katanya lewat aja kalau di pos itu. Aku mendengar hal itu menjadi was-was lagi di depan nanti karena kami menuju pos 3. Kabut tebal pun perlahan menghilang dan mulai sedikit terlihat bintang-bintang di langit meski sesekali tertutup. Sampailah kami di pos 3. Ini yang dibilang Awan tadi. Kulihat areanya malah tempat yang cocok untuk istirahat. Tempatnya datar. Ada satu pondok kecil untuk berteduh dan bebatuan untuk duduk. Tapi kami jalan terus. Meski aku udah capek, kulihat Awan pindah posisi. Dia dengan begitu cepat menjadi di depan. Entah apa yang membuatnya di depan, aku juga tidak bertanya. Setelah pos 3, jalur pendakian kemiringannya semakin menjadi-jadi. Dengkul ketemu dengkul, dengan tanjakan-tanjakannya yang lumayan menguras tenaga. Ketika Awan di depan, kulihat di belakang rimbunnya pohon-pohon ada bola mata yang melihat kami. Lalu aku bilang ke Awan, Awan, jangan lurus. Belok kanan kiri deh. Kenapa? Belok aja Awan. Tanpa menyangka Awan lalu belok ke kiri meski jalur itu lurus. Kulihat kedua mata itu masih melihat melotot tanpa ada muka dan bayangannya. Aku mendudukkan kepala mengikuti Awan dan kembali ke jalur trek. Awan lalu jalan cepat kembali, sepertinya dia merasakan hal yang sama, hanya tidak melihat. Tak terasa sudah jam 11 malam, sudah 5 jam lebih kami jalan kaki. Sedangkan pos 4 saja belum kami lewati. Lalu kami dikagetkan suara seperti auman harimau. Dengan suara yang sangat keras kami panik. Tapi Awan bilang, diam Senja, jangan lari, jangan gerak.
Kami diam tak gerak dengan menoleh pun tidak. Kami fokus dari arah suara tadi di depan sebelah kiri. Awan lalu bicara pelan. Senja, kalau ini harimau beneran dan dia keluar, kamu taruh tasmu lalu kamu lari duluan ke bawah. Apapun yang terjadi kamu turun ke bawah. Jangan ke arah kanan atau kiri karena jurang. Di sini aku menjadi bingung apa yang harus dilakukan jika benar-benar ini harimau keluar. Aku melihat kedua mata tadi tapi tidak ada gerakan sama sekali. Kami diam sekitar 5 menitan. Dalam hati, apakah ini harimau beneran atau harimau penunggu sini? Lalu Awan bilang, kita jalan pelan ke arah atas, tapi sedikit ke kanan. Jalan pelan saja, jangan lari. Awan yang jalan duluan dan aku mengikutinya dari belakang. Pelan-pelan ritme langkah Awan semakin cepat ketika kami sudah agak jauh dari suara tadi. Awan lalu menyuruhku jalan di depan. Jalan cepat saja, jangan berhenti. Aku pun di depan bergegas sambil sesekali menoleh ke belakang. Dengan pikiran was-was takutnya ada beneran harimau muncul dari belakang. Tak sadar kami berlari meskipun itu tanjakan. Kami lupa dengan lelah kami dan sampai di pos 5. Awan menaruh tasnya dan duduk di tengah jalur pendakian. Aku juga duduk minum sisa air dalam botol. Awan, kita mau camp di sini saja kah? Enggak, kita camp di pos terakhir. Padahal aku tahu dia juga kelelahan. Gak pakai lama setelah minum, Awan ngajak jalan lagi. Daripada kenapa-napa di sini, ayo jalan lagi. Aku gak tahu beneran harimau atau bukan tadi. Kita anggap aja itu harimau beneran. Kita hindari aja. Kami lanjut lagi berjalan di tengah malam. Waktu sudah lewat jam 12 malam. Kini kami menuju pos 6. Terasa dengkul udah seperti mau lepas. Menahan capek, Awan lalu bilang, ini pelajaran buat kita. Naik gunung atau turun gunung itu jangan di malam hari. Masih ingat waktu kita turun dari Semeru malam itu? Kita muter-muter gak jelas setelah dengar bunyi gamelan. Padahal masih di gunung. Iya, jangan lagi deh jalan malam. Mendingan start pagi aja. Jadinya sampainya sore. Kita terlalu maksa sih. Kan kita gak tahu. Udah mepet juga waktunya tadi. Kita udah lelah di perjalanan dari rumah 9 jam. Kita juga habis kerja malam, belum tidur, ngantuk banget. Kami lalu berjalan dan tiba di pos 6, pos di mana tidak boleh istirahat atau buka camp. Tapi kami melihat satu tenda warna biru di pinggir jalur trek di bawah pohon. Awan lalu berjalan pelan mendekati tenda itu dan bertanya, selamat malam bang. Tidak ada satupun yang menyaut. Kulihat Awan melihat HP-nya, sepertinya dia melihat kembali maps-nya. Masih jauh kah pos 7? Masih jauh. Sekitar 1-2 kilo lagi kayaknya. Astaga, aku udah capek banget rasanya. Awan kembali memanggil orang di dalam tenda, barangkali menyahut, bang, kenalin bang, kami dari Tangerang bang. Naik berdua. Bang. Tapi tidak ada yang menyahut. Awan menaruh tasnya lalu mendekati tenda itu. Dia meraba tenda itu meski gelap tanpa penerangan. Senja, ini tenda beneran. Kita buka tenda di sini aja ya. Besok sunrise kita baru naik. Tapi kan di sini pos. Udah nggak apa-apa, ada teman di sini. Nih tenda. Udah, kamu duduk sini deket tenda. Aku yang dirikan tenda. Aku lalu duduk di samping tenda itu dan kulihat Awan mendirikan tenda di sampingnya. Dari tenda sebelah gak ada suara apapun yang terdengar. Dalam hati, ada orangnya atau tidak ini? Karena Awan udah yakin, aku juga memberanikan diri di sini meski ada pesan larangan buka tenda di pos 6. Kami lalu masuk tenda membuat susu panas dan mie rebus dengan lomboknya. Enak banget rasanya. Waktu kulihat udah jam 1 lewat 15 menit. Awan bilang suruh segera tidur supaya jam 4 atau 5 bisa naik ke puncak. Setelah kami rebahan lalu terdengar suara perempuan dari luar. Bang, bisa minta air kah? Nah kan, ada temen dari tenda sebelah. Aku keluar kasih minum dulu ya. Aku lalu melanjutkan rebahan dan Awan keluar tenda sambil membawa botol air minum besar.
ku dengar obrolan mereka dari dalam. Ini mbak, air minumnya. Mbak dari mana? Saya dari Tangerang juga, Bang. Wah, sama dong. Namanya siapa? Reni, Bang. Makasih ya airnya, Bang. Lalu tak selang beberapa lama Awan kembali masuk ke tenda dan menyalakan alarm jam 4. Lalu dia rebahan dan kami tidur dengan alas kasur angin. Setelah kami dibangunkan alarm jam 4, kami lalu siap-siap untuk ke puncak. Bawa bekal sedikit, lalu kami keluar tenda membawa senter dan kamera. Saat kami keluar, kami sadar sudah tidak ada tenda sebelah. Kami sempat bengong, lalu Awan bilang, Mungkin udah packing terus ke puncak duluan kali. Ayo kita ke puncak. Emang sama siapa dia semalam? Gak tahu juga. Dia terus pergi masuk tenda lagi. Kami lalu start ke puncak. Perjalanan dari pos 6 ke pos 7 malah sedikit lebih landai dibandingkan dari 1 sampai 6. Lalu kami menemui beberapa tenda di pos 7. Alhamdulillah banyak teman. Lalu aku nyeplos, Tahu gitu kita semalam lanjut aja ya di sini, nggak terlalu jauh juga. Ya kan kita udah capek banget. Masa mau maksain juga? Kita juga belum pernah kesini, hanya ngandelin maps doang. Setelah hampir melewati beberapa tenda tadi, kami lihat kerumunan orang di salah satu tenda dengan suara seperti seorang perempuan lagi marah-marah. Lalu Awan bertanya ke orang yang ada di sekitar tenda itu. Kenapa, Bang? Gak tahu, Mas. Kena hipo atau kerasukan. Tapi dia ngoceh-ngoceh pakai bahasa Sunda yang kita juga gak ngerti. Padahal dia bukan orang Sunda. Karena hipo juga bisa gitu sih ciri-cirinya. Tapi dia bukan orang Sunda, terus ngoceh-ngoceh pakai bahasa Sunda. Ngaku-ngaku eyang siapa gitu. Wah, terus gimana bang? Udah coba penanganan orang kena hipo belum? Udah diganti pakaiannya. Dipakein baju hangat, dalam tenda udah dinyalain kompor sambil terus rebus air. Supaya seperbusan air hangatin tendanya. Tapi ya gitu, masih aja ngoceh-ngoceh. Gak ngerti ngomong apa. Mungkin orang Sunda yang tahu. Tapi dia seperti sadar gitu, Bang. Ya kelihatannya gitu. Makanya kita jagain supaya gak lari atau apa gimana. Oh gitu. Moga baik-baik aja bang. Mau muncak? Silakan dilanjutkan. Kami lalu melanjutkan perjalanan dari pos 7 ke puncak Cikuray. Tidak terlalu jauh. Lalu kami menikmati matahari terbit yang super indah. Bareng Awan melihat pesona di atas awan. Akhirnya lelah kami terbayar. Setelah Awan ambil foto dan video, Awan sempat berkeliling puncak seperti mencari sesuatu. Lalu aku tanya, cari apa? Aku cari cewek semalam yang dari Tangerang. Barangkali ketemu, tapi gak ada. Apa dia turun ya? Setelah jam 7 kami lalu kembali turun ke pos 6, tempat tenda kami. Sesampainya di pos 6, tenda kami berantakan gak karuan, robek kanan kiri. Sepertinya habis diamuk babi hutan. Kami lalu merapikan kembali sekalian packing jadinya. Dan jam 10 pagi kami turun ke pos 1 yang memakan waktu 2,5 jam. Gila, naik hampir 7 jam, turun 2 jam. Ketika sampai di bawah, kami ketemu dengan bapak penjaga pos dan laporan serta bertanya, Pak, semalam atau tadi pagi ada cewek atau pendaki lain turun? Tidak ada. Selama bapak jaga gak ada yang turun. Kenapa emangnya mas? Gak apa-apa pak. Cuma semalam saya nenda di pos 6 dan ada satu tenda lagi. Lalu ada cewek minta air minum ke tenda kami tengah malam. Ya saya kasih. Saya tanya namanya Reni dari Tangerang. Pas bangun tendanya udah gak ada. Saya cari pas di puncak juga gak ada. Siapa namanya mas? Reni pak. Oh, mungkin dia tinggal di situ mas. Gak apa-apa. Maksudnya pak, beberapa tahun lalu ada pendaki asal Tangerang yang hilang di pos 6. Sampai sekarang belum ketemu mas. Seketika kami syok, lalu berdoa untuk Reni dan semua orang yang meninggal di gunung. Pendakian ini rasanya menguras tenaga sekaligus buat pelajaran buat aku dan Awan, bahwa dalam perjalanan naik ataupun turun gunung mendingan jalan pas siang hari. Kalau mendirikan tenda, tutup semua makanan.
supaya makanan tidak tercium babi hutan. Lalu jaga tutur kata dan selalu jaga kebersihan dimanapun kita berada. Selalu dekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian. Dan terima kasih buat Saverius Endro yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.